Semua sukacita sudah lewat tahun 2025. Katakan sebenarnya sama saja. Katakan mau 2025 ke 2024 hidup terus dengan perjuangan. Oke, kalau begitu kita buka dulu ya. Filipi pasal 1 ayat yang ke-6. Filipi pasal 1 atau bab 1 ya. Filipi pasal 1 bab 6 ya. Ayat 6 atau apa segala macam. Oke. Filipi 1 ayat yang ke-6. Sudah dapat, katakan amin. Oke. Kemudian kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan apa? Meneruskannya sampai pada akhirnya. Oke, jadi Anda bisa lihat ketika kita memulai sesuatu yang baru, sebenarnya kita tidak sendiri. Tetapi ada yang memulainya bersama dengan kita. Setuju, katakan amin. Coba lihat sebelah kiri kananmu. Ada yang memulai dengan kita. 1, 2, 3. Ya, lagi harus dengan yakin. Karena yang memulai dengan kamu dan saya ini adalah pencipta yang kudus dan benar. Katakan, kita tidak sendiri ketika kita memulai sesuatu. 1, 2, 3. Ya. Jadi ketika Anda melangkah itu jangan terlalu penakut. Coba lihat sebelah kiri kanan, muka takut semua nih. Jangan takut kalau melangkah. Jadi seperti kesaksian tadi itu, tabrak saja, percaya saja. Padahal dia yakin dia pun diri ini belum bisa. Dia yakin dia bawa motor ini masih putar kiri, putar kanan, bawa ombeng kiri, bawa ombeng kanan. Toh? Tetapi dia percaya saja, dia yakin, dia tidak takut dan terjadilah mujizat. Coba lihat sebelah kiri kanan, intinya percaya. Percaya dan yakin dia. Kalau ini, dan dia tidak bilang biar sudah. Tapi dia melangkah walaupun dia tahu itu kalau resikonya adalah celaka. Tapi dia tetap melangkah. Saudara lihat, itu sederhana. Tetapi mau memberikan kita sebuah pelajaran indah. Bahwa ketika kamu melangkah di satu waktu yang baru seperti sekarang. Karena ketong baru masuk tanggal 5 ini. Kita mau melangkah sesuatu dengan komitmen yang baru, dengan sesuatu yang barulah. Anda harus punya satu keyakinan bahwa Anda melangkah tidak sendiri. Anda melangkah bersama dengan Dia. Bahkan Dia bilang apa? Dia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu dan saya. Setuju, katakan amin. Amin. Iya. Kenapa menjadi pertanyaannya? Kenapa Dia memulai pekerjaan yang baik di dalam kamu? Kamu harus tahu ketika kamu melangkah kan ada tujuan. Tidak mungkin tidak ada tujuan. Atau kamu mengerjakan sesuatu kan kamu punya target. Apa yang harus saya capai dalam hidup saya? Setuju, katakan amin. Coba lihat sebelah kiri kanan. Atau lu sudah ada tujuan hidup? Coba tanya. Ada tujuan hidup tidak? Minimal cita-cita lah ya toh. Cita-cita ada toh? Ada tidak? Saya tidak ada cita-cita kakak. Pokoknya saya bisa hidup dan bisa jadi istri yang baik ya amin. Coba lihat sebelah kiri kanan. Mana sampai begitu? Itu bukan cita-cita. Itu memang kalau jalan hidup begitu sudah jadi orang pun istri, jadi orang pun laki ya sudah. Coba lihat sebelah kiri kanan. Jangan mimpi model begitu ya, bertobat. Mimpi itu jadi wanita karir, nah itu mimpi. Jadi PNS, itu mimpi. Jadi pengusaha sukses, itu mimpi. Mimpi apa? Biar jadi istri yang baik. Yang bisa menemani suami dan menerima suami apa? Adanya. Coba lihat sebelah kiri kanan, wah itu bukan mimpi. Kalau kau sebagai perempuan itu kodratnya laki-laki. Kecuali memang lu ditakdirkan atau jalan hidupmu adalah selibat, tidak menikah. Nah itu beda lagi ceritanya. Nah jadi Anda lihat, semua kita berjalan ini pasti ada tujuan. Nah sekarang kamu berjalan bukan sendiri. Dia pencipta yang kudus dan yang benar itu yang memulai pekerjaan yang baik di dalam kamu dan saya. Jadi kalau kamu orang percaya kepada Dia, juru selamat kamu yang menyelamatkan kamu, otomatis ketika kamu melangkah, ketika kamu mulai melakukan sesuatu, Dia yang bekerja di dalam kamu. Berarti kan Dia punya tujuan, bukannya sekedar kamu loh yang punya tujuan. Karena ketika seseorang itu percaya kepada Kristus, dia bukan lagi dia, melainkan Kristus yang ada di dalam dia. Setuju, katakan amin. Kasih tahu sebelah kiri kanan, ketika lu bilang lu percaya sama Dia,
sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka bukan lagi kamu yang berkuasa atas kamu, melainkan Kristus yang berkuasa atas kamu. Setuju, katakan amin. Bukan lagi keinginan kamu yang menguasai kamu, melainkan keinginan Dia. Bukan lagi kehendak kamu yang harus kamu tuju, tetapi kehendaknya Bapa. Itu orang Kristen yang benar. Bukan percaya Tuhan Yesus, tetapi lu pun pikiran masih kotor. Lu pun telinga masih mau mendengar curhatan dan juga akhirnya larinya ke gosip. Coba lihat sebelah kiri kan, suka gosip toh. Ya toh, pertama ceritanya baik-baik. Tapi sudah ada cerita yang lain, akhirnya cerita yang lain-lain. Coba lihat sebelah kiri kanan, usahakan kalau cerita awal apa, mengakhirinya dengan baik. 1, 2, 3. Sudah ada cerita bilang begini, lu tahu kosonde, sudah tahu, lu tahu kosonde, dan lanjut seterusnya. Ko, ka, i, awi, na, kadu, adina, adi. Aduh, beta habis pikir, beta juga, aduh iya, bisa tuh, iya toh. Coba lihat sebelah kiri kan, bertobat. Kamu sudah ada kerja lain kok. Hidup itu ada tujuan, ada amin. Nah, Dia sendiri pun ada tujuan dalam hidup kamu dan saya. Kamu lihat, ada banyak kisah di dalam Alkitab yang menceritakan tentang tujuannya Bapa buat kita ini apa. Ya, kalau dalam bahasa kita janjinya Tuhan. Kalau kita mengerti itu ketetapannya Bapa buat kamu dan saya. Yang pertama, Dia ingin kamu hidup bersama dengan Dia, yaitu hidup kekal. Dia rindu kamu semua ada bersama dengan Dia dalam hidup yang kekal. Tetapi untuk sampai pada itu posisi kan tidak gampang. Makanya dia bilang apa? Aku yang memulai pekerjaan yang baik itu di antara kamu. Supaya targetku yaitu kamu hidup bersama dengan aku dalam kekekalan itu menjadi nyata. Setuju, katakan amin. Kenapa? Kenapa dia berkata begitu? Manusia tidak bisa memulai sesuatu itu dengan baik. Karena tabiat manusia itu kan dosa. Manusia terlahir oleh karena keinginan laki-laki dan perempuan atau birahi. Bukan karena kehendak Bapa. Makanya kalau kamu pelajari beberapa bulan yang lalu tentang proses menjadi manusia baru. Atau lahir baru. Dia harus lahir dari roh dan air. Jadi bukan main-main. Kenapa dia harus lahir baru? Karena manusia yang terlahir kamu dan saya pada mulanya terlahir oleh karena keinginan laki-laki dan perempuan. Makanya manusia beronjol keluar, anak keluar, langsung dicap manusia berdosa. Walaupun dia belum berbuat dosa. Karena dia terlahir oleh karena keinginan laki-laki dan perempuan. Yang disebut birahi hawa nafsu itu. Makanya dalam proses kamu berjalan sebagai orang Kristen sekarang ini menjadi orang yang dewasa, usia 25 tahun ke atas. Kamu harus mulai mengambil sebuah keputusan untuk menjadi manusia baru. Dan itu memang prosesnya panjang, prosesnya tidak gampang, yes. Tetapi kamu semua dan saya harus terlahir kembali. Supaya kamu ada dalam posisi anakku engkau. Atau menjadi anak-anak Allah. Coba lihat sebelah kiri kanan. Bukan lu percaya Tuhan Yesus habis itu langsung lu jadi anak-anak Allah. Atau lu jadi anak-anak Tuhan. Tidak bisa, Kak. Karena ada banyak orang melayani Tuhan tetapi masih nonton film porno. Masih melakukan yang negatif. Masih penuh dengan hawa nafsu, masih tukang tipu, masih punya dendam, masih punya iri hati, masih punya kedengkian, masih punya amarah, masih tidak suka dengan orang ini, masih suka memfitnah orang, masih berzina, bercabul, masih mencemari dia punya tubuh dengan hal-hal yang lain. Coba lihat sebelah kiri kanan. Emangnya kita pantas melayani dia? Sebenarnya kan tidak. Tidak gampang toh, amin. Itu baru satu janjinya, satu ketetapannya. Bahwa dia memulai pekerjaan yang baik dengan satu tujuan. Makanya dia bilang apa? Akan meneruskannya sampai akhir. Sampai semua kita ini ada bersama dengan dia dalam kekekalan. Setuju, katakan amin. Ada di mana? Di Firdaus. Coba lihat sebelah kiri. Tidak gampang, kakak. Makanya kamu dan saya harus bekerja sama dengan siapa? Dengan Bapa. Kalau tidak bisa, kakak. Makanya kamu kalau di sini kamu ditekankan doa setiap hari, berdoa setiap hari. Kenapa? Karena hubungan yang karib dengan Bapa itu penting sekali. Setuju, katakan amin. Tanpa hubungan yang karib dengan Bapa, bagaimana engkau bisa melayani pekerjaannya? Yang punya pekerjaan saja lu tidak punya hubungan yang baik dengan dia. Bagaimana dia mengizinkan dan merestui pekerjaan-pekerjaannya dipercayakan buat Anda dan saya? Tidak bisa. Makanya dia bilang apa? Aku akan meneruskannya. Dia mau mendampingi kamu dan saya. Pertanyaannya, kau mau tidak? Kau mau tidak didampingi oleh Bapa kita? Kau mau tidak dia menyertai setiap langkah kamu? Kau mau tidak dia yang mengarahkan setiap langkah-langkah hidup kamu? Mau atau tidak? Kita bilang mau, tapi dalam realitanya seringkali menolak.
Karena apa yang diinginkan Bapa itu selalu bertentangan dengan daging kamu dan saya. Selalu bertentangan dengan keinginan mata. Selalu bertentangan dengan keangkuhan hidup. Selalu bertentangan. Karena yang dari dunia ini adalah permusuhan dengan Bapa. Itu yang harus kamu mengerti dulu. Jadi kalau kamu di tahun 2026 ini mau kamu selesaikan dengan begitu dahsyat bersama dengan Bapa, kamu harus tahu ini ayat. Dia yang memulai. Dia juga yang akan meneruskan sampai akhir. Karena dia yang punya tujuan bahwa kamu dan saya harus hidup bersama dia dengan dia di dalam kekekalan. Kasih tahu, yang rindu kamu dan saya ke Firdaus itu bukan hanya kamu saja, tapi dia pun sangat amat rindu. Setuju, katakan amin. Kalau kita pun Tuhan Yesus sendiri rindu bahwa manusia itu masuk ke Firdaus, tidak mungkin itu penjahat di sebelahnya Tuhan Yesus berkata bahwa kalau engkau datang kedua kalinya engkau jangan lupa beta. Hari ini juga engkau ada dengan saya di Firdaus. Perhatikan, dia rindu sejelek-jeleknya ini penjahat, pembunuh. Karena kalau sudah sampai di kayu salib, dihukum dengan kayu salib, oh itu bukan penjahat main-main. Itu penjahatnya pembunuh kelas kakap. Sangat amat, karena terkutuklah orang yang matinya di kayu salib. Karena penjahatnya sudah melebihi batas, makanya disalibkan. Karena ketika seorang itu disalibkan di waktu itu kan dipertontonkan semua, ditelanjangi, dipertontonkan, dihina, dikucilkan, dilemparin batu, dibuangin ludah, pokoknya sehina-hinanya. Begitu teman, coba lihat sebelah kiri kanan. Jadi kalau ketemu Tuhan Yesus disalibkan itu kayak apa? Sedih sekali. Tapi itu yang dia mau, karena dia yang memulai semuanya. Dan dia mengerjakannya, meneruskannya sampai selesai. Jadi kalau Anda di tahun 2026, dia sendiri mau berjalan bersama dengan kamu dan saya, tetapi kita menolaknya, kita tidak mau tunduk, kita tidak mau taat, yang rugi siapa coba? Sedangkan ada janji Tuhan di sana, yaitu hidup yang kekal. Coba buka dulu ayat. Matius 24 ayat yang ke-13. Dia bilang apa? Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan apa? Akan selamat. Baca lagi 2-3. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Yang akan menerima hidup yang kekal itu orang yang bertahan. Makanya dia bilang apa? Aku yang memulai semua pekerjaan yang baik. Aku yang meneruskan di dalam kamu sampai akhir. Artinya apa? Kita sudah bisa pakai ketumpung kekuatan ini teman-teman. Untuk bisa menyelesaikan semua, tidak bisa. Untuk bisa sampai kepada posisi bertahan dan menerima keselamatan secara utuh dalam kitab penghidup. Tanpa dia kita tidak bisa buat apa-apa. Setuju, katakan amin. Makanya Anda butuh Tuhan. Anda butuh dia, pencipta yang kudus dan yang benar itu. Kalau Anda butuh dia, kamu bisa berjumpa dengan dia di mana? Di hadiratnya. Makanya penekanan kamu di tahun 2026, dengan begitu banyak hal yang akan terjadi di depan sana, kamu harus apa? Harus membangun hubungan yang karib dengan dia, harus. Ingat sekali lagi, bahasa Alkitab tidak ada intim. Bahasa Alkitab itu membangun hubungan yang karib dengan Bapa, dan pencipta itu membangun hubungan yang karib dengan umatnya. Kata intim itu buatan manusia. Jadi kamu di sini belajar, back to Bible. Kembali ke Alkitab. Alkitab bilang apa? Ikut sudah. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Sola Scriptura, 1, 2, 3. Jadi kalau Anda mau berjalan bersama dengan dia dan berkemenangan di dalam dia, Anda harus punya hubungan yang karib dengan dia. Nah, tantangannya adalah apa? Kasih tahu sebelah kiri kanan, sibuk. 1, 2, 3. Bagaimana Anda bisa membangun hubungan yang karib dengan dia kalau Anda semua sibuk? Sibuk bikin ini, tidak ada sibuk juga lu bikin sibuk. Tidak ada kerjaan lu bikin kerja. Tidak ada masalah, lu seolah-olah ada masalah. Coba lihat sebelah kiri kanan, sok sibuk sekali. Kuat. Lagi. Iya. Sok sibuk semua kita nih. Persekutuan kok. Nanti saya ini beta ada sibuk. Padahal sonde malas nih. Ketong doa kok. Kakak masuk ruang doa duluan. Nanti baru beta susul. Ketong su amin, 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 amin. Baru dia mulai masuk. Sonde bisa. Kasih tahu sebelah kiri. Jangan sok sibuk ya. Terakhir pintu sudah tertutup. Tidak bisa dibuka lagi. Masih ingat itu tuh perumpamaan orang yang dikasih undangan untuk pesta perjamuan kawin. Kemudian
Sudah memulai, tidak ada orang yang datang. Para undangan itu tidak datang-datang. Kemudian diutuslah para penatua-penatua lah istilahnya, para pengurus itu pergi kasih tahu. Acara sudah mau dimulai. Ayo datang, siapkan diri kamu dan siap, ayo datang. Aduh, tolong kasih tahu di tuan pesta, bilang beta minta tolong, beta baru kawin. Beta baru habis kawin, ini aduh beta harus urus pembini dong. 1, hati-hati dengan mau kawin dong. 2, aduh kasih tahu ini bos dulu, kasih tahu tuan pesta. Beta sudah bisa pergi karena beta baru beli tanah nih. Beta mau tanam lombok, mau tanam padi nih. Hati-hati yang sudah mulai beli-beli properti dong. Hati-hati, di mana hartamu berada di situ. Akhirnya lupa Tuhan. Yang ketiga, aduh minta maaf, beta kasih tahu bos dulu. Beta baru beli 1-2 ekor kambing domba, kerbau ini. Ini alat belis dong nih. Beta baru ini beta harus kasih makan setiap hari. Jadi kadang-kadang orang lebih suka, lebih tepat waktu kasih makan babi, kasih makan kerbau, daripada tepat waktu dia hadirat Bapa. Coba lihat sebelah kiri kanan. Lebih tepat kasih makan babi atau lebih tepat dia hadirat Bapa? Coba saya tanya. Jujur. Oh tidak ada babi semua di rumah. Amin. Ada orang yang tepat waktu, tidak bisa. Jam ini harus kasih makan babi. Coba lu jam begini harus doa. Rubah mindsetnya, bukan babi yang didahulukan. Keselamatan jiwa kamu. Setuju, katakan amin. Lihat, yang bertahan yang bisa selamat. Targetnya Bapa, dia menyertai kamu. Tetapi kita terhalangi dengan apa? Diri kita sendiri. Kita yang berusaha untuk menyibukkan kita punya diri. Sampai kita lupa sama Bapa. Padahal dia bilang, apa? Aku yang memulai. Aku juga yang akan meneruskan bersama dengan kamu. Sampai di titik di mana engkau akan ada bersama dengan aku di Firdaus. Ayo bekerja sama dengan saya. Kan kata Bapak begitu, seperti itu. Tapi kan kita terlalu sibuk, kita terlalu lihat dunia ini terlalu luas. Kita terlalu lihat begitu banyaknya kenikmatan dunia. Coba lihat sebelah kiri kanan, nikmatnya dunia ini. Coba lihat. Sampai-sampai mau doa juga setengah mati. Mau tinggalkan keinginan daging mata dan kangkuan hidup. Awei, pungcu salai. Kasih tahu sebelah kiri kanan, yang susah itu daging. Sebenarnya manusia roh kamu itu bersuka cita. Karena kamu mau tinggalkan daging kamu. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Yang susah itu daging. Lagi. Siapa di sini mau selamat? Semua pasti mau toh? Coba kalau ada pendeta bilang gini, neraka tuh begini. Semua takut. Akhirnya orang ikut Tuhan gara-gara takut neraka. Harusnya ikut Tuhan itu takut Tuhan. Bukan karena takut neraka. Setuju, katakan amin. Neraka itu diciptakan bukan untuk Anda dan saya. Ingat itu. Neraka itu diciptakan untuk musuh. Kamu dan saya. Setan ini, iblis ini. Pendusta ini. Jadi tak usah takut bilang, nanti mulut katong kena siksa. Siapa yang mau kena siksa? Lu kena gores sedikit. Saya bilang, mama sakit. Amin. Yang bertahan yang oleh karena itu mulai atur waktu di tahun 2026 ini, masih baru nih. Januari ini mulai latih diri sudah. Siapkan diri baik-baik. Oh jam ini saya berdoa. Oh jam begini saya baca Alkitab. Oh jam begini saya berdoa. Oh jam begini saya perenungan. Jam begini saya begini. Begitu teman. Jangan semua dari pagi sampai ketemu pagi lu di hidup tempat usaha. Lu di hidup punya tempat ini. Habis lu pulang kerja su capek tidur. Sakit menggigil misalnya. Atau selesai kerja masih berjalan kiri, berjalan kanan, berjalan kiri, cerita di sini, cerita di sana. Padahal itu waktu kau bisa pergunakan buat ketemu Tuhan. Amin. Kasih tahu sebelah kiri kanan, biar orang bilang kita mau masuk surga bulat-bulat. Amin. Wih, ini anak suruhani, yes. Ini anak susu lupa dunia, yes. Coba lihat sebelah kiri kanan. Mau penghinaan sebesar apapun, lu kejar Tuhan, itu lebih penting. 1, 2, 3. Amin. Buka lagi Lukas 13 ayat 24. Lukas pasal yang ke-13 ayat 24. Dua, tiga. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah. Titik dulu di situ. Berjuanglah untuk apa? Masuk di tempat yang sesak nih setengah mati kakak. Artinya apa? Lu menyalipkan lu pun daging itu susah atau tidak? Susah, kamu harus berjuang. Karena itulah yang membuat kamu dan saya akan ada bersama-sama dengan Bapa. Oke? Dia yang memulai,
Dia yang meneruskan sampai engkau memiliki hidup yang kekal. Jangan pernah sekali-kali pakai Anda punya kekuatan untuk Anda bisa sampai ke sana. Tidak bisa. Tekanan dunia ini keras, kakak dong. Dunia ini punya daya tarik begitu luar biasa supaya Anda tahu. Berapa banyak hamba Tuhan yang sudah jatuh. Berapa banyak orang yang dulu setia dengan Tuhan terakhir meninggalkan Bapa. Banyak sekali, kakak dong. Kenapa? Daya tarik dunia itu begitu kuat. Daya tarik dunia itu begitu kuat. Memikat hati, gila. Coba lihat sebelah kiri kanan. Enak tidak daging babi? Enak, kamu harus jujur. Enak sekali. Apalagi tambah dengan sambal luat sedikit. Coba lihat sebelah kiri kanan. Oh CI, enak. Enak tidak rendang? Enak. Tapi lu makan 2 minggu, lu stroke memang. Ya toh? Rendang enak. Semua yang dari dunia yang menyenangkan daging itu enak tidak? Enak. Jagung dari Takari saja enak. Jagung dari tetangga saya di sini enak sekali. Tiap malam makan terus. Kenapa? Sampai di tenggorokan saja dia perasa. Sampai di perut terus sakit kakak. Iya toh? Hasil itu permisi keluar di jamban. Hei, daya tarik dunia ini enak kakak. Lihat baju diskon 70%. Tapi laku. Orang Kupang kan kaget dengan 70%. Coba lihat sebelah kiri kananmu. Hati-hati, dunia itu memikat. 1, 2, 3. Sudah mau setia, ada saja yang bikin jatuh. Sudah mau betul-betul baca Alkitab, ada saja yang bikin mengantuk. Ada saja yang bikin emosi. Mau sabar, tapi ada saja yang bikin emosi. Coba lihat sebelah kiri kanan. Dunia itu punya daya tarik berbeda. 1, 2, 3. Hawa yang sudah dekat dengan Tuhan Allah saja jatuh. Adam yang sudah dekat dengan Tuhan setiap hari berjumpa. Waktu senja Tuhan turun. Tuhan turun ketemu Adam guys. Adam tetap jatuh. Nah. Artinya apa? Dunia itu penuh dengan daya tarik. Makanya yang bisa membuat kamu menaklukkan dunia yaitu dengan apa? Melekat dengan dia. Maka dia bilang apa tadi? Aku yang memulai semua pekerjaan yang baik. Aku yang akan menyelesaikan, meneruskannya sampai selesai. Artinya apa? Lu tidak bisa jalan sendiri. Lu butuh dia. Lu peluk dia sudah. Lu membangun hubungan yang karib dengan dia sudah. Ada amin? Jangan pernah berhenti berdoa teman-teman. Jangan pernah berhenti membangun hubungan yang karib dengan Bapa kita. Jangan. Sesibuk apapun juga kamu harus punya waktu. Makanya dia bilang diajar di Taman Getsemani. Tidak bisakah kamu 1 jam bersama-sama dengan aku? 1 jamnya orang Yahudi itu 2 jam. Jadi mereka tidak ada 24 jam. Mereka hanya 12 jam. Makanya dikali 2. 1 jam berarti 2 jam. Kasih tahu sebelah kiri. Oh begitu ya. Iya. Katong orang Indonesia 1 jam, 1 jam. Karena kata 1 jam, maka semua 1 jam. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Kalau ada masalah, oke, mungkin mau doa itu setengah mati. Tapi tarik nafaslah panjang-panjang, buanglah lewat mulutmu. Setelah itu masuk di dalam ruang doa dan berdoalah. Setuju katakan amin. Tenangkanlah dirimu, lihat pohon kah, ya toh. Bisa mau pergi pantai, ajaklah teman lah. Ayo kita jalan pi pantai, lihat pantai, ya, dengar-dengar ombak sedikit. Hasil itu balik cepat-cepat karena di pantai banyak setan. Karena Wahyu bilang apa? Lihat, setan berdiri di pinggir pantai. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Jadi yang suka pilih pantai. Wih kali, kotong di Semau ini pantai gagah punya. Oh, lo lihat sudah. Kau tidak lihat apa yang tidak terlihat, oh? Yang kau lihat itu gagah saja. Yang tidak terlihat itu kau lihat. Kan tidak. Coba kamu minta Bapa, perlihatkanlah apa yang tidak terlihat. Maka lu akan benci ini dunia. Lu akan benci ini bumi. Kenapa? Semuanya sudah terkamiri dengan semua hal yang menajiskan kakak. Mau laki-laki, mau perempuan, semua menajiskan bumi ini. Kasih tahu sebelah kiri kananmu. Tidak ada kata kamu berjalan sendiri dengan kekuatanmu. Tidak bisa. 1, 2, 3. Ya. Apalagi mau berjuang untuk ada di jalan yang sesak. Itu susahnya setengah mati kak. Makanya butuh sekali Bapa kita. Setuju katakan amin. Kau butuh dia tapi kau tidak membangun hubungan dengan dia. Karena mana ceritanya? Tidak bisa. Kalau kamu dan saya butuh seseorang, pastikan kau SMS dia tiap hari, tanya kabar sengaja toh, mau membangun komunikasi.
Kenapa? Kau sedang membutuhkan orang itu. Kau pergi ke rumah, Kak butuh apa? Kue apa yang Kak suka? Beli kok. Oke, ini pasti ada sesuatu. Karena orang kalau butuh tuh pasti, wah dia pun cari muka nih, haleluya. Untuk apa? Mendapatkan perhatian. Mungkin tidak setiap hari, tapi pas momen-momen tertentu kayak ulang tahun begitu, dia datang bawa kue. Tumben kok selama beta hidup lu pernah kasih beta kue, tapi tiba-tiba lu datang bawa kue. Halo, ada apa ini? Soalnya ditanggung-tanggung kasih emas lagi. Wih, 1 gram 2.500.000 ini Tuhan nih. Ada apa? Oh ternyata mau masuk minta anak nona. Coba kasih tahu sebelah kiri kan. Hati-hati. Anda butuh Bapak. 1, 2, 3. Amin. Anda tidak bisa pelayanan main musik, song leader, singer, pelayanan apapun di gereja kamu masing-masing atau di komunitas atau pelayanan apa. Tanpa kamu membangun hubungan pribadi dengan Bapamu dengan baik, maka kamu tidak akan pernah bisa sampai itu ayat. Sebab aku yang memulai pekerjaan yang baik, aku akan meneruskannya sampai selesai. Tidak bisa. Kenapa? Kamu tidak berjalan dengan dia kok. Yang bisa meneruskan kan dia. Karena dia yang memulai. Kamu mau melangkah dalam pelayanan yang dia punya. Ini kan pelayanan dia punya. Maka kamu harus punya hubungan yang karib dengan dia. Baru dia bisa mempercayakan pelayanan-pelayanan yang luar biasa. Bahkan sampai pada titik terakhir. Yaitu kamu akan ada bersama dengan dia di mana? Di Firdaus. Sampai di sini bisa nangkap? Kita buka Ulangan yang terakhir. Ulangan 31 ayat 8. Oke, baca 2, 3. Sebab Tuhan, dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah dan janganlah. Kamu lihat sudah. Kalau kamu berhasil membangun hubungan yang karib dengan dia, kamu lihat apa yang terjadi. Seperti yang dikatakan Musa kepada Yosua. Dahsyat sekali kakak. Jadi kalau kamu membangun hubungan yang baik dengan Bapa, kamu lihat dia bilang apa? Bapa sendiri yang berjalan di depan kamu. Bapa sendiri yang menyertai kamu. Dia tidak akan membiarkan kau jalan sendiri di tahun 2026 ini. Setuju katakan amin. Tetapi kan kamu harus tahu hubungan itu penting. Setuju katakan amin. Tidak bisa lu mau sok-sokan saya bisa menghadapi tahun 2026 ini sendiri. Tanpa siapapun. Tuhan pun tidak. Langsung petir sambar. Wah, mungkin dengan kata-kata lu sudah ngomong. Tetapi dengan lu pun tingkah laku, dengan lu pun sikap dan karakter membuktikan lu menolak dia. Orang Israel itu lihat saya. Orang Israel itu kakak tidak menolak dia secara lisan. Tetapi karakternya, tingkah lakunya itu menolak Bapa itu berkali-kali. Dengan apa? Ketidaktaatan mereka kepada perintah hukum dan ketetapannya Bapa. Makanya Bapa sangat tidak suka Israel. Jadi jangan berpikir bahwa oh ini umat pilihan Allah. Umat pilihan Allah, amin. Itu ketetapan Bapa kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Setuju katakan amin. Tetapi umatnya yang terlahir dari Yakub yang menjadi 12 suku, menjadi satu bangsa namanya Israel. Itu tegar tengkuk, tahu tegar tengkuk. Sukanya menggerutu, sukanya mengeluh. Makanya Musa yang seharusnya bisa masuk sampai tanah Kanaan, hanya gara-gara pengeluhan bangsa Israel, tidak ada air. Harusnya hanya cuma Musa bicara di depan bukit batu, Musa emosi, Musa marah, Musa pokok itu. Bukit batu. Hanya gara-gara Israel pun pakai riang di belakang sana teman. Israel punya masalah. Musa, lebih baik ketong kembali ke Mesir. Walaupun kita budak. Tapi kita makan enak, tidur enak, semua terjamin. Lu bawa ketong ini masuk ke padang gurun. Susah. Ini kita pun anak-anak sudah teriak. Karena tidak ada air. Kita punya sapi, kambing, domba, semua kerbau. Mau mati karena tidak ada air. Musa, air. Musa jalan di mana doang hanya omong itu sah. Sekarang beta tanya, lu emosi ke sonde. Musa bawa kita kembali. Ini sudah tengah jalan ini. Mengkali sudah 20 tahun jalan kok. Main emosi, Musa bilang ini. Memang bangsa apa ini nih. Makanya Basun jangan terlalu bangga dari itu bangsa Israel. Musa saja emosi. Ya tuh. Musa papoko pang. Kamu lihat harga yang dibayar Musa. Ini kan sudah dekat kematiannya Musa. Akhirnya apa? Diganti Yosua toh teman-teman. Jadi Anda bisa lihat.
Hanya Musa punya, dia marah, wajarlah kalau dia marah. Tapi kan Bapak tuh dia mau, dia disuruhnya bersaksi, disuruhnya bicara di depan ini, dia pukul. Itu saja bahaya Kak. Jadi teman-teman, ketaatan itu penting tidak? Penting. Kamu lihat, kamu tidak bisa jalan sendiri tanpa Bapa. Kamu butuh dia di tahun 2026. Bangunlah hubungan yang karib dengan dia. Pasti kamu punya banyak waktu yang kosong. Setuju, katakan amin. Kalau kamu punya banyak waktu yang kosong, please jangan terlalu banyak berjalan. Ada amin? Jangan terlalu banyak punya keinginan, sebentar saya mau pergi sini. Kayaknya ada yang bagus di sini. Pokoknya orang Kupang ini kan ada warung satu yang bagus, dong pi foto di situ. Ada kafe satu yang bagus itu, dong foto. Sama ke itu tempat. Kamu lihat ada orang foto-foto di situ, itu tempat sebelah. Dekat masjid itu, Jokowi bangun. Oh, pertama setiap sore sampai ada orang yang tugas foto untuk bayar 5.000 sekali foto. Coba lihat sebelah kiri kanan. Ayo kurangi berjalan. Kecuali berjalan menghasilkan uang, silahkan. 1, 2, 3. Iya. Orang berjalan menghasilkan uang juga pasti ada waktu istirahat. Pasti ada waktu berhenti. Kecuali kamu mau kejar target sampai tengah malam, dari pagi ketemu pagi. Survei kiri, survei kanan, survei sampai di pelosok dunia hook sana. Pulang begini, soalnya datang doa, wih beta badan sakit. Siapa yang suruh kerja sampai di hook leak sana? Coba lihat sebelah kiri kanan. Ada waktu itu istirahat dan berdoalah. 1, 2, 3. Ya, jangan bete di kamar, bete di rumah. Soalnya mau bikin apa-apa, mulai undang kawan. Lu mau beta catok lu rambut kok, lu datang setes baju nih bagus beta. Coba lihat sebelah kiri kan, kurangi lu pun catok-catok lu 1, 2, 3. Amin. Anda berdoa, penting sekali berdoa, percaya saya. Kan kita mau melangkah nih, kita tidak tahu besok, lusa, tula, bulan depan, di tahun ini kita terjadi apa, kita tidak tahu kakak dong. Gempa kah? Seroja lagi kah? Atau kejadian apa yang luar biasa dalam kita hidup, kita tidak tahu. Ketika kita berjalan bersama dengan dia bilang apa? Aku menyertai, lihat. Aku yang berjalan di depan kamu. Gila. Ada amin? Dia bilang apa? Aku menyertai engkau. Amin. Dan dia bilang apa? Saya tidak akan pernah membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kalau apa? Kalau kau punya hubungan yang karib dengan Bapa. Selama kau tidak berjuang untuk ada di itu jalur. Boro-boro dia bilang dia berjalan di depan kamu, setan yang di depan kamu. Iya tuh. Yang ada setan. Makanya semua yang terjadi keinginan daging semua. Mari teman-teman, tahun 2026 masih penuh misteri. Mau BMKG bilang prediksi ini terjadi, kemudian mau orang bilang gini, nanti ada gempa besar namanya megatrust, termasukkan Sumba ini masuk nah. Sumba itu diprediksi gempanya 8,4 skala Richter kakak. Itu bukan main-main, itu bisa memecah belah ini pulau-pulau. Mau bilang gempa lah, mau bilang ini. Kalau kamu bersama dengan dia, pasti kamu aman bersama dengan dia. Kenapa? Dia yang memulai kok. Dia bilang saya juga yang meneruskan kok. Sampai selesai. Tetapi kan kita ini tidak bisa hanya cuma ngomong, saya percaya Tuhan Yesus. Tanpa ketaatan membangun hubungan yang karib dengan Bapa. Jadi hari ini penekanan yang penting sebagai pesan Tuhan buat kamu dan saya pribadi adalah apa? Bangun terus hubungan yang karib dengan Bapa. Sampai kamu betul-betul melekat dengan dia. Sampai dia tinggal di dalam kamu. Kamu tinggal di dalam dia. Sampai kepada posisi kamu menjadi bagian atau menjadi satu dengan dia. Menjadi milik kepunyaannya. Setuju, katakan amin. Jadi bukan main-main kak. Tidak akan ada orang yang menolong kamu. Hanya dia yang bisa tolong kamu dan saya. Tidak ada orang yang bisa menghibur kamu sampai kamu melepaskan semua beban dalam hidup kamu. Hanya dia. Oleh karena itu, bangun hubungan yang karib dengan dia. Penting sekali. Ketaatan kamu membangun hubungan yang karib dengan dia. Memampukan kamu untuk taat melakukan perintah, hukum dan ketetapannya. Selamat berjuang. Berjuang masuk di tempat yang sempit. Berjuang masuk di tempat yang sesak. Pintu yang sesak. Karena itu jalan menuju kepada kekekalan. Bapa memberkati. Mari tundukkan kepala.